Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry sat, lu ustad apa bangsat? Sorry jing, mulutmu kok kayak anjing. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana. Nama Habib itu adalah tukang obat. Abdul Somad, mungkin Habib amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunan. Aku pernah mencintai zuriat. Dasar kau tukang obat. Wahai para pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Kedatangan Habib Rizik ke Indonesia setelah 2 tahun menetap di Arab diwarnai aksi pro dan kontra. Berbagai reaksi negatif menyambut kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI itu ke tanah air. Hinaan dialamatkan kepada Habib Rizik karena kedatangannya sempat membuat macet jalanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Salah satunya hinaan dari Nikita Mirzani yang terang-terangan dialamatkan kepada Habib Rizik Shihab. Melihat hal ini, Ustadz Abdul Somad menangis karena banyaknya orang yang begitu kejam mencaci dan menghina keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak bermoral dan beretika baik. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Ada alasan tersendiri di balik kehebohan momen kepulangan Habib Rizik hingga membuat ribuan orang rela menunggu kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI itu. Pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS angkat bicara perihal banyaknya massa yang ikut menyambut kepulangan Habib Rizik ke Indonesia pada Selasa 11 November 2020 lalu. UAS mengatakan hadirnya ribuan umat Islam di Bandara Soekarno-Hatta sampai Petamburan menjadi bukti bahwa Habib Rizik dirindukan dan amat dinanti-nanti. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Habib Rizik disambut oleh massa yang rela berdesak-desakan di bandara. Jadi kalau ada orang bertanya apa rahasia penjemputan beliau yang sangat ramai, ada yang mengatakan di bandara ada 3 juta massa, kata UAS. Bagi saya simpel saja, karena orang sedang mencari sosok kemana dia menggantung harapan. Ketika mereka lihat sosok itu, hatinya terpaut, imbuh UAS. Ustadz Abdul Somad atau UAS berkesimpulan, rahasia penjemputan secara besar-besaran tersebut murni urusan hati, tidak ada alasan lainnya. Menurutnya, semua berawal dari kecintaan dan rasa rindu yang besar terhadap kehadiran Habib Rizik di tanah air. Namun hal tersebut tidak semua mengindahkan. Salah satunya seperti Nikita Mirzani yang menyoroti penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video itu, Nikita Mirzani juga menyebut Habib sebagai penjual obat. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu tukang obat, ucap Nikita. Nikita menyadari ucapannya akan menimbulkan kemarahan pendukung HRS. Namun Nikita mengaku tidak akan takut. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih. Mulai nih ya, nggak takut juga gue, kata Nikita. Menanggapi berbagai aksi masyarakat, Ustadz Abdul Somad pun angkat bicara. Dengan suara bergetar sambil menahan tangis, Ustadz Abdul Somad memberikan pesan terhadap para penghina Habib Rizik. Dalam sebuah ceramah menanggapi cacian dan hinaan yang ditujukan kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz Abdul Somad atau UAS tampak menangis dan menitikan air mata. Meski begitu, belum jelas kapan video yang dibagikan Ustadz Hilmi Firdaus itu direkam. Namun, video ini sudah menyebar di lini masa Twitter dan sosial media lainnya. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, balasa mi'ati raka'ah fil yaumi wal laylah, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid bin Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya
tak lepas daripada tebasan tombak anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibnu Auf. Lalu apa bekalmu hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah riya. Satu-satunya yang akan dijadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintai zuriat. Wahai para pelaku berbuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat kalian. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Karena anakku durhaka. Sa'awi ila jalalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun maju kepada Allah. Karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para peminum khamar, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian menghina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun maju melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatannya dicabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibuli, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita? Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Beredarnya video Uwas menangis ini bersamaan dengan viralnya video artis Nikita Mirzani yang menghina Habib Rizik Syihab sebagai penjual obat, di mana dalam video ini Uwas menangis menceritakan agar orang tak menghina keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mencintai keturunanmu ya Rasulullah. Aku pernah mencintai dzurriyyatmu ya Rasulullah. Isa Uwas dalam video itu. Wahai pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertobat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal soleh, paling tidak jangan kalian caci dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Uwas sambil terisak. Uwas berharap pada pendosa yang belum bertobat ini tidak mengeluarkan kata-kata hinaan kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian keluarkan kata-kata hinaan. Bagaimana kalian nanti menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Uwas dalam video yang viral itu.
Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.